Shalom adik-adik, shalom papi mami, apa kabarnya? Wah, senang sekali ya, kita udah masuk di bulan Mei. Bulan dimana pencurahan Roh Kudus akan terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan di tengah-tengah bangsa kita. Sebab seperti yang tertulis di dalam Yosua 24 pasalnya yang ke-15 berkata, aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Siap untuk beribadah? Sekalipun online, justru ini waktunya. Kamu adik-adik beserta papi mami beribadah bersama-sama di dalam rumah kita. Amin. Maka selama beribadah, sekali lagi kakak minta tolong, terutama sama papi mami. Tolong biar adik-adiknya beribadah sungguh-sungguh, jangan sambil dikasih makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, pegang gadget, atau melakukan aktivitas yang lain. Kan kita lagi ibadah. Nah, lakukanlah ibadah ini dengan sungguh-sungguh, terutama papi mami dampingi anak-anaknya. Nanti kalau pada waktu berdoa, tumpang tangan, doa sama-sama. Aduh, indahnya, luar biasa, amin. Dan sebelum kakak akhiri, kakak mau kutip satu ayat dari Mazmur 100 ayat kedua, bilangnya begini. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita dan sorak-sorai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Aku mau kasih tahu caranya ibadah online. Dengerin ya. Minta tolong untuk papa mamanya untuk membimbing kita. Jangan lupa pakai baju cantik dan ganteng. Jangan lupa jangan tidur-tiduran sambil main HP. Yang penting ibadah yang sungguh-sungguh ya teman-teman. Selamat ibadah teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, apa kabarnya hari ini? Sungguh sukacita yang luar biasa ya. Kita boleh berkumpul kembali untuk memuji Tuhan meskipun dari rumah saja. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang masih Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus segala pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kami yang baik, di dalam nama anak-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Wow, udah siap memuji Tuhan belum adik-adik? Udah siap ya? Kak Emi udah siap belum? Siap Kak Yosi. Siap ya? Yuk semuanya bangkit berdiri dulu ya. Yuk bangkit berdiri. Oke, yuk kita mau bernyanyi memuji Tuhan sambil bertepuk tangan ya. Holy Spirit fills me up until I overflow. Timber a cup from the river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up until I overflow. From a timber to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above.
kita sekarang waktunya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, memberikan persembahan online. Oleh karena itu, Papa Mama boleh membantu adik-adik untuk memberikan persembahan buat Tuhan Yesus. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, Kau nyatakan bagi setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau berikan persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Papa Mama, Engkau berkati adik-adik yang akan memberikannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap keluarga demi keluarga. Terpuji termulia nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini.
Kami bersyukur buat penyertaan-Mu bagi kami. Kami berdoa buat bangsa kota kami. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Berkatilah bangsa kami dari Papua sampai Aceh. Api Pentakosta ketiga melanda setiap jiwa-jiwa di bangsa kami. Bangkitkan generasi Yeremia yang cinta mati-matian akan Engkau, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelesaikan amanat agung. Tuhan Yesus, kami meminta belas pengampunan-Mu turun atas bangsa kami. Pulihkan negeri kami, sudahkan COVID-19 dari bangsa kami. Dan saat ini kami menghardi COVID-19 dari bangsa kota kami. Diam dan tenanglah. Diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi setiap orang-orang yang terpapar COVID-19. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Kami berdoa buat gembala pembina kami, Opa Niko, Oma Herni, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pakai sebagai messenger the Pentecost atas bangsa kami sampai ke bangsa-bangsa. Demikian pula Opa Hani, Oma Vera, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Beri hikmat untuk menuntun umat-Mu di Rayon 10. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Buka hati, biar roh Tuhan yang memenuhi setiap kita. Biar roh Tuhan yang memenuhi setiap adik-adik yang saat ini beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat roh kudus-Mu. Penuhi setiap adik-adik Tuhan yang saat ini beribadah di rumah-rumah. Haleluya Yesus, haleluya. Adik-adik angkat kedua tangannya. Buka hati buat Tuhan Yesus. Katakan dengan kakak. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Dengan iman, dengan sungguh-sungguh katakan, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Roh-Mu yang kudus Tuhan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku.
Tuhan. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu Yesus. Adik-adik ayo kita sembah Tuhan. Angkat tangannya, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Jamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya seni. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya. We worship Jesus. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami. Biar Roh-Mu yang menguasai hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Buka hati buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan dengan kakak, dengan lembut. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi yuk katakan, ku buka hati. Ku buka hati. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka mengangkat tangan menyembah-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap mereka Tuhan. Penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Lebih lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, haleluya Tuhan. Yes, kami terima jamahan-Mu. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba duduknya yang rapi dan buka telinganya. Nggak ada yang main handphone, nggak ada yang tidur-tiduran. Papa Mama juga kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya terlebih dahulu, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kami ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan menyediakan telinga kami, menyediakan hati kami ya Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan, biar Allah Roh Kudus yang terus mengajari setiap kami ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Hari ini Kak Isti mau cerita tentang birth of new generation. Ulangi lagi. Birth of new generation. Yang artinya apa? Yang artinya adalah kelahiran generasi yang baru. Kelahiran generasi yang baru apa artinya? Kak Isti klik dulu, klik gambarnya. Nah, kayak teman kita ini nih, dia mau jadi generasi yang baru. Coba kalau kita klik, kacamatanya dibuka, jadi generasi yang baru bukan? Bukan, dia tidak jadi generasi yang baru. Coba sekali lagi. Kalau gitu bajunya kita ganti warna hijau. Klik. Kalau bajunya sudah warna hijau, dia jadi generasi yang baru bukan? Siapa yang bilang dia jadi generasi yang baru, angkat tangannya. Oh, untung nggak pada angkat tangan. Dia bukan generasi yang baru. Lalu biar dia jadi generasi yang baru, bajunya sudah hijau, rambutnya kita klik, rambutnya hijau. Kalau rambutnya hijau dia generasi yang baru bukan? Belum, dia belum jadi generasi yang baru. Kalau gitu apa ya generasi yang baru? Kita pikir-pikir dulu ya. Kita pikir-pikir kalau generasi yang baru gimana ya? Mungkin kalau badannya semuanya berwarna hijau seperti ini. Klik, hijau semua. Itu generasi yang baru? Bukan ya. Generasi yang baru kalau hijau semua dari rambut badan semuanya hijau jadi kayak Hulk, ya kan? Dia hijau semuanya. Nah, berarti generasi yang baru itu apa ya Kak? Kak Isti kasih tahu ya. Generasi yang baru adalah generasi yang memiliki hati yang baru karena dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi ya, generasi yang baru artinya generasi yang memiliki hati yang baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang coba adik-adik sama Kak Isti bersama-sama pakai gerakan ya. Mic-nya Kak Isti simpan dulu di kantong dulu. Sudah bisa semuanya? Pasti sudah bisa. Nah, hati yang baru karena dipenuhi Roh Kudus itu kecenderungannya sukanya adalah membaca Alkitab. Jadi, anak yang sudah menjadi generasi yang baru, dia akan lebih suka membaca firman Tuhan. Dia lebih suka berdoa. Dia lebih suka memuji, menyembah Tuhan Yesus. Walaupun nih, kita klik lagi ya gambarnya ya. Klik.
Ya, walaupun di sekitarnya ada gadget. Siapa di sini yang tidak punya gadget? Kak Isi percaya semuanya pasti punya gadget. Dan di rumah pasti ada televisi. Di gadget, di televisi, adik-adik bisa menemukan hal-hal yang bagus. Bisa nonton film yang keren, bisa main game yang paling baru. Adik-adik bisa ingin jadi Thor atau ingin jadi Princess Anna. Nah, semuanya di situ di gadget ada, di televisi ada. Tetapi generasi yang baru, walaupun ada gadget, ada televisi, tetapi kesukaannya ialah lari menuju Tuhan Yesus. Karena dia memiliki hati yang baru yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Adik-adik, walaupun nih game boleh tamat, baca novel boleh selesai, tetapi generasi yang baru kesukaannya berdoa. Bioskop, film di bioskop boleh main. Game yang terbaru boleh ada di gadget. Tetapi anak generasi yang baru kesukaannya terus membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat? Kita memasuki tahun dimensi yang baru, yang artinya apa? Kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Sekali lagi, tahun dimensi yang baru artinya kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Siapa yang mau diubah serupa dengan Kristus, diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor? Pasti semuanya mau. Nah, hari-hari ini nih, sekarang ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, yang artinya adalah hari di mana Roh Kudus tercurah atas setiap kita. Siapa di sini yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, angkat tangannya. Semuanya pasti mau. Nah, TV-mu, gadgetmu itu tidak akan membawa engkau kepada keselamatan. TV-mu, game-mu tidak akan membawa kamu ke dalam terang. Yang bisa membawa kalian, adik-adik, mama, papa, beserta seisi rumah untuk bisa selamat, untuk masuk dalam terang, itu hanya Roh Kudus. Hari-hari ini kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini kita mau terus dipenuhi Roh Kudus. Apalagi sekarang nih, kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah besar-besaran atas setiap kita. Ini saatnya. Kalau adik-adik menjadi generasi yang baru, jangan takut kalau kita jalan di dalam dunia yang gelap. Kak, dunia yang gelap artinya apa? Mati lampu ya, Kak? Bukan gitu. Dunia gelap itu artinya dunia terasa seram. Seperti hari-hari ini, bukan? Semua orang pada takut yang namanya COVID-19. Semua orang pada kalau keluar semuanya pakai masker. Mereka tidak berani bersentuhan, mereka takut. Adik-adik juga kan, adik-adik di rumah saja. Sampai enggak ibadah anak. Makanya kita mengadakan ibadah secara online. Semuanya orang menjadi takut, khawatir. Di dunia seram, semuanya pada khawatir semua, ketakutan semua. Itu yang namanya dunia dalam kegelapan. Nah, adik-adik sebagai generasi yang baru, ini saatnya engkau tampil sebagai pendoa. Engkau bisa berdoa,
Mungkin di sekitarmu banyak teman-temanmu mungkin yang sudah merasakan takut. Mungkin mereka khawatir, tapi dengan doamu ketakutan mereka bisa hilang. Saat engkau berdoa, engkau bergandengan tangan dengan papa, dengan mama bersama-sama di rumah kalian masing-masing, di situ ada kuasa. Orang yang takut hari-hari ini dengan doa-doa kalian, mereka menjadi tidak takut lagi, ketakutan mereka menjadi hilang. Saat mama dan papa bergandengan tangan, mereka berdoa bersama-sama di rumah-rumah. Orang-orang yang sakit, tidak hanya orang-orang yang kena corona loh, di rumah sakit banyak orang yang sakit liver, misalnya sakit DBD, sakit kanker. Mereka perlu butuh doa kalian. Saat kalian berdoa, kalian dipenuhi dengan Roh Kudus, segala sakit penyakit hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini papa, mama, dan adik-adik bisa melakukan banyak hal di rumah. Bisa bergandengan bersama-sama, duduk bersama-sama di hadirat Tuhan, meminta kuasa dari Roh Kudus untuk berdoa bersama-sama untuk orang-orang sekeliling kita, untuk bangsa Indonesia. Supaya apa? Bangsa Indonesia disembuhkan, bangsa Indonesia dipulihkan. Amin. Yuk, yang mau kita sama-sama dipenuhi Roh Kudus, semuanya boleh bangkit berdiri pelan-pelan. Kita hari ini mau menerima pengurapan dari Opa Hani, siapkan hati kita. Kita akan sungguh-sungguh kita meminta hari ini Roh Kudus turun atas setiap kita. Roh Kudus turun atas setiap rumah-rumah kita. Amin. Yuk, sungguh-sungguh semuanya boleh bangkit berdiri. Kak Isti undang semua pemain musik untuk ke depan. Nah, adik-adik, semuanya sudah bangkit berdiri. Kak Isti undang papa dan mama juga ikut bersama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima pengurapan dari Tuhan melalui Opa Hani, yuk kita siapkan hati kita. Adik-adik jangan berpikir kalian masih kecil, kalian gak harus sungguh-sungguh. Tidak, ini waktunya kalian bersungguh-sungguh meminta Roh Kudus turun atas setiap adik-adik. Adik-adik, ini waktunya kalian meminta, kalian sejak kecil dipenuhi dengan Roh Kudus. Semuanya boleh tutup matanya, angkat kedua tangannya, dengerin musiknya. Ku buka hati, Semuanya buka suara. untuk jamahan, Gak ada yang diam adik-adik di rumah. berserah penuh Amin ya di Tuhan. hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh keluargaku seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Kami buka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, Tuhan. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil Seluruh keluargaku, alih seluruh keluargaku di rumahku, di rumahku, menyembah-Mu. menyembah-Mu. Katakan kau
buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Seluruh keluarga kami ya Tuhan, keluargaku, di rumah kami, di rumahku, menyembah-Mu ya Tuhan. menyembah-Mu. Yuk adik-adik sekali lagi katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Halo, shalom anak-anak. Kamu cucu-cucu opa yang hebat. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, opa mau nanya nih. Siapa yang tahu hari ini hari ibadah apa? Ayo. Hari apa? Nah, pinter, dia tahu tuh. Ini hari Raya Pentakosta, hari waktu Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya. Ayo, berapa banyak kamu yang mau jadi murid-murid Tuhan Yesus? Angkat tanganmu. Iya, kamu jadi murid Tuhan Yesus, kamu lebih hebat lagi. Luar biasa. Nah, kasih tahu sama papa mama. Pak, ma, aku murid Tuhan Yesus yang hebat. Begitu. Sekali lagi bilang, Pak, ma, aku ini murid Tuhan Yesus yang hebat loh. Nah, sebelum opa mau mendoakan kamu untuk pencurahan Roh Kudus, opa mau cerita singkat dulu ya. Dulu waktu Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, terus kan Tuhan Yesus naik ke sorga. Masih ingat? Nah, waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Nanti ya, kalau aku sudah sampai di sorga, aku akan kirim, aku akan utus buat kamu Roh Kudus. Nah, siapa yang tahu Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus nih dagingnya sudah naik ke sorga, tapi Roh Kudusnya dia utus datang ke dalam dunia ini. Terus murid-muridnya tanya, buat apa Roh Kudus itu? Tuhan Yesus bilang begini, Roh Kudus itu akan menjadi penolong bagimu. Menjadi apa? Penolong. Nah, roh Tuhan Yesus sudah di sorga, tapi sekarang Roh Kudus dia berikan untuk murid-muridnya, buat kamu, murid-murid Tuhan Yesus yang hebat, gitu ya. Nah, jadi penolong. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Tahu nggak? Kalau Roh Kudus itu jadi penolongmu, kalau Roh Kudus itu masuk di dalam hidup kamu, dia tolong kamu jadi anak yang pintar, dia lindungi kamu, dia jauhkan kalian dari yang jahat, ya. Kalian akan jadi anak-anak yang baik, yang manis. Itu karena Roh Kudus yang tolong. Oke, nah siapa yang mau hari ini mau dipenuhi Roh Kudus supaya kamu makin pintar, makin hebat? Siapa yang mau? Tuh angkat tangan. Bagus. Hari ini
Kalau kamu mau, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mau, kamu mesti minta. Tahu nggak Tuhan Yesus bilang begini, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan dapat. Terus Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu meminta, Bapa di sorga akan memberikan kepadamu Roh Kudus. Ayo, kamu mau minta apa? Mau minta pintar? Mau minta sehat? Mau minta apa saja? Bapa di surga akan kasih Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itulah yang akan menolong kamu mendapat apa saja yang kamu minta. Oh, keren kan? Keren, Roh Kudus itu keren. Jadi sebelum Opa berdoa, kalau siapa yang mau minta dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau minta Roh Kudus memenuhi hidupku. Nah, tutup mata, angkat dua tangannya. Yuk, Opa tunggu semuanya. Tutup mata, angkat kedua tangannya, dan kita mau berdoa. Kamu ikut doa Opa. Habis kita berdoa, Opa mau tumpang tangan buat kamu. Dan nanti waktu Opa angkat tangan begini, nanti bilang papa mama ya. Papa mama taruh tangan di atas kepalaku, ya. Karena Opa kan ada di studio nih. Jadi Tuhan mau pakai tangan papa mama taruh di atas kepalamu. Nanti Roh Kudus itu masuk di dalam hati kamu, ya. Jadi nanti tolong juga ya papa mama, coba panggil, kalau papa mama nggak ada di samping, panggil, Pak Mas ini, Opa mau berdoa, papa mama mesti tumpang tangan sama aku, ya. Oke. Yuk. Sudah panggil? Udah datang papa mamanya? Oke, sudah. Sekarang kita doa ya. Ikuti doa Opa dulu. Tuhan Yesus, aku perlu Roh Kudus. Tuhan bilang, minta, maka Bapa di sorga akan berikan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, aku mau minta, berikan aku Roh Kudus. Aku perlu Roh Kudus untuk menolong aku, bikin aku jadi anak yang pintar, bikin aku tidak sakit, melindungi aku. Tuhan Yesus, aku minta Roh Kudus dong. Berikan aku Roh Kudus sekarang Tuhan. Nah, kalau sudah doa begitu, sekarang kamu diam ya. Opa mau angkat tangan, papa mama taruh tangan di atas kepalamu. Tuhan Yesus, Engkau bersabda bahwa di hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas anak-anak kecil juga. Dan sekarang mereka sudah meminta, mereka perlu Roh Kudus. Maka aku minta Tuhan, ingatlah akan janjimu hari ini, di hari Pentakosta ini. Curahkan Roh-Mu Tuhan ke atas anak-anak ini. Lewat tangan orang tua yang diletakkan di kepala anak-anak ini. Mari Roh Kudus Engkau mengalir masuk di dalam hati, pikiran semua anak-anak. Penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan Roh-Mu, supaya sejak masa kecil hidup mereka sudah dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau adalah penolong anak-anak ini. Tolong mereka Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang taat, anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa. Lindungi Roh Kudus. Engkau adalah pelindung mereka. Jauhkan mereka Tuhan dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka juga dari virus COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus memenuhi mereka,
maka mereka akan diluputkan dari semua yang jahat. Terima kasih Tuhan, dan biarlah dari masa kecil mereka Engkau berikan juga apa yang Engkau janjikan, yaitu bahasa-bahasa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, setelah ini Opa mau kasih tahu ya, waktu Roh Kudus itu turun dulu memenuhi murid-muridnya, itu tiba-tiba murid-muridnya bahasa roh. Nah, tahu nggak bahasa roh itu apa? Bahasa roh itu bahasa di surga loh. Opa nggak tahu, nggak ngerti, kamu juga nggak ngerti, papa mama nggak ngerti, karena itu bahasanya di surga. Terus iblis juga nggak ngerti. Yang mengerti siapa dong? Yang mengerti Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus itu kasih kamu bahasa roh. Nah, siapa yang sudah bisa bahasa roh, ayo. Nah, bahasa roh kan ada yang bilang, belum. Pokoknya kamu nggak ngerti, kamu buka mulutmu saja, terus bersuara aja. Biar kamu nggak ngerti nggak apa-apa, karena Alkitab bilang itu bahasa rahasia. Roh Kudus yang ada di dalam kamu lagi bicara sama Tuhan Yesus untuk memberkati kamu. Ya, jadi kalau ada yang sudah bisa bahasa roh, nanti kita berdoa sekali lagi dalam bahasa roh. Yang belum bisa, kamu boleh ikutin aja. Opa ngomong apa, ngomong aja sembarangan. Karena kalau Roh Kudus sudah ada di dalam kamu, itu jadinya bukan bahasa sembarangan. Itu jadi bahasanya Tuhan sendiri. Kamu cuman buka mulut, percaya. Nah, kan ada Roh Kudus sama kamu. Roh iblis nggak bisa ikut-ikutan, ngarang-ngarang kamu ngomong apa, nggak bisa karena ada Roh Kudus. Iblis, setan itu takut banget sama Roh Kudus. Nah, tadi kan Opa sudah berdoa, Roh Kudus sudah ada dalam kamu. Jadi enggak usah takut, berbahasa roh enggak usah takut. Ya, itu bukan bahasanya setan. Itu bahasanya Tuhan. Oke, yuk kita mau berdoa sekali lagi. Roh Kudus, aku berdoa, berikan kepada mereka bahasa-bahasa yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sudah bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Ora masikaralaba shanda, kirabaralaba sikini mikaralaba shanda makaralaba. Lebih keras, bicara dengan keras. Urialaba sikaralabaralaba shanda makurubu shanda. Irebekirebe shanda makurialabaralabaralaba sikaralabaralaba. Kurama sikaralabaralabaralaba sikini mikaralabaralabaralaba. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, mulai sekarang setiap kali berdoa, jangan lupa bahasa roh juga. Mau kan? Keren. Kamu orang yang hebat. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus menyertai. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Siap untuk kita memperkatakan Pentakosta yang ketiga ya. Yang siap, ayo bangkit berdiri. Ikutin Kak Esther ya. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya!